Bali. Destinasi pelesiran terkemuka di sekujur jagat ini antara lain menawarkan atraksi rupa-rupa ritual adat dan budaya lokal. Datang saja ke Desa Trunyan. Di sini, pesona unik yang ditebar berurusan dengan kematian. Desa Trunyan terletak di tepi Danau Batur di Kecamatan Kintamani, Bangli. Warganya merupakan penerus keturunan darah Bali Aga. Jumlahnya hingga Maret lalu 2.985 orang. Bagi warga Bali penganut Hindu, orang meninggal umumnya bakal dikubur atau dibakar, ngaben yang sohor itu. Namun, tak dengan warga Desa Trunyan. Tradisi yang diwariskan temurun hingga kini, sesiapa warga Trunyan yang meninggal dunia, jasadnya cuma dibaringkan di cekungan tanah dangkal sekira 15 cm, dibiarkan hingga membusuk. Tim Cakrawala Topik kita menyambangi Desa Trunyan menelisik uniknya. Di Desa Trunyan, kami bertemu Iwayan Salin, tokoh masyarakat setempat. Kebetulan yang ketemu dengan Pak Wayan. Jadi kita rencana mau ke makam ini. Ya, ke makam terkubur. Itu pekuburan untuk warga yang ada di sini ya, kalau ada meninggal Pak Wayannya. Ini kita langsung jalan aja. Ya. Oh ya, oke Wayan. Sini ya. Oh sini lotnya. Oh ya. Menuju ke lokasi permakaman, mesti berperahu menyusuri tepian danau. Perjalanannya makan waktu cuma 15 menit saja. Biasanya warga Desa Trunyan yang meninggal itu dimakamkan di tempat itu. Nah, ayo kita naik Pak Wayan ya. Permainnya pemandangan mengawal perjalanan. Begitu kaki menjejak lokasi permakaman Desa Trunyan, segala keunikan lantas saja tersaji. Oh ini pintu masuk tempat kuburannya Pak ya. Namanya kuburan Trunyan. Oh, kira-kira apa nih Pak Wayan yang saya harus perhatikan dan saya jaga di sini Pak Wayan? Kalau di sini kita memohon ke mungkin di dalam hati kita masing-masing, para pengunjung juga mungkin begitu, kitanya yuk gitu kita doakan supaya kita bisa keselamatan gitu aja untuk nengok kuburan ini. Oh kalau gini mas, waktu dia meninggal tuh kan dari rumah kita bekali ini ya, ini ada ya uang di atas, dari atas mayatnya itu ada gini bekal-bekal untuk dari rumah gitu. Oh gitu. Tapi ini kue-kue yang berserakan ini memang sengaja? Sengaja memang dia nih kan, Memang ya gitu. ditebar, nggak ada banyak yang ngambil gitu kan, ini bekal-bekal orang-orang yang sudah meninggal. Kayaknya tidak bakalan diambil lagi nih kue-kue Nah, Pak Wayan. Dibiarin aja kayak iya, gitu. ini kayak gini, Oh, ini kan sendok. sendok, banyak piringnya itu ada. Jadi itu. tidak hanya bentuk uang ya? Iya, nggak bentuk uang, Kayak ada sendok ini iya. juga ini sengaja Iya. ditinggalkan di sini. Iya, ini kan ada sikat giginya, gigi juga. itu ada sisirnya, itu kan. Oh, sisir ya. Ya, Jadi, banyak. Pokoknya semua perabotan rumah tangga itu mungkin dia waktu meninggal tuh dia tukang ngadin. Ya itu ada bekal-bekalnya untuk gini-gininya oh, gitu. ini ditinggal di sini ya? Iya, masih banyak ini. masih banyak ya. Kayak korek, ini kan ada untuk ini kayak jembung, piring. Itu semua perabotan itu ya. Nah, yang dibikin objek wisata kan ini. Oh gitu. Iya, ini diperlihatkan. biasanya berapa banyak sini Pak yang itu? Kalau di sini tempatnya memang 11 lubang. 11 lubang. Nah, seandainya nanti ada meninggal yang baru, seandainya tinggal tengkorak tok, Iya. itu diambil, diganti dengan mayat baru. Gitu. Oh jadi yang udah lama itu Yang udah lama dipindahkan. ya dipindahkan. Oh gitu. Itu ditaruh di sana, kumpulin orang. Itu Iya. yang udah lama-lama ya? Iya. Menurut informasi dari Pak Wayan, di sini ada mayat yang baru 3 minggu dimakamin dan kondisinya saya lihat masih utuh dan mukanya kelihatan juga masih utuh.
Warga desa Trunyan yang meninggal dunia, jasadnya tidak ditanam atau dibakar. Jenazah yang sudah disucikan lewat prosesi ritual di desa lantas dibawa ke sini. Jenazah kemudian cuma dibandingkan saja di permukaan tanah di Setrawayah. Setrawayah ternyata hanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal secara wajar, telah berumah tangga, bujangan, dan anak kecil yang gigi susunya telah tanggal. Di desa Trunyan ada 2 tempat pemakaman lainnya. Nah, kalau dikubur ini nggak cuma dikelihatan aja. Kita seperti tidur di ranjang lah gitu, kelihatan semua. Tapi di bawahnya itu nggak ada kainnya. Dia merapat ke dalam tanah. Jadi Langsung tubuh itu merapat dalam tanah. posisinya di atas permukaan tanah. Iya. Terus yang ditutup bagian apa aja Pak Wayan? Kayak ditutup bagian atasnya aja sih. Ya, kepalanya kelihatan. Sini udah semua tutup. Gitu. Itu untuk bekal kain-kain biasa untuk bekal seperti di rumah dah. Yang ciri khas mungkin tak ada duanya adalah faktor kuburannya. Faktor kuburannya itu begitu yang meninggal lalu diupacarakan sesuai dengan kondisi di Trunyan, lalu mayatnya dibawa beberapa jarak dari Trunyan ditaruh di sebuah kuburan dengan semacam sarkofagus permanen begitu dan tidak dibakar atau tidak ditanam. Kalau di sebelah selatan sedikit itu ada kuburan anak-anak. Yang disebut dengan kuburan anak-anak itu, biarpun orangnya sudah lanjut usia, pada saat dia meninggal itu belum pernah kawin, dia juga tergolong anak-anak. Dan di sebelah selatan, perbatasan dengan desa Abang dan desa Trunyan itu ada kuburan Salahpati atau Ulahpati. Gitu. Misalnya orang-orang yang meninggalnya karena tabrakan, bunuh diri, itu dikubur di kuburan Salahpati. Di permakaman ini terdapat 11 lubang, tidak boleh lebih. Jenazah ditutup dengan ancak saji, anyaman bambu segitiga sama kaki. Fungsinya untuk melindungi dari serangan binatang buas. Kalau sini tempatnya 11 lubang. Nanti seandainya sudah full 11 lubang itu, kalau ada meninggal lagi, itu mana yang sudah lama itu digeser. Tengkoraknya ditinggal di sini, terus pergantian gitu. Nanti kalau ada meninggal lagi, mana yang sudah lama itu tinggal tengkoraknya, itu aja dibongkar di bawah sana. Gitu. Iya, pokoknya bergilir ya. Tak jauh dari jajaran jenazah, berdiri sebuah pohon besar. Masyarakat Trunyan menyebutnya pohon taru menyan. Taru artinya pohon dan menyan artinya wangi. Sampai sekarang, masyarakat Trunyan meyakini pohon taru menyan inilah yang menetralisir aroma busuk yang menguar dari area makam atau setra. Dulu kan kita mungkin leluhurnya dulu mungkin dia ini dari bentuk pohon taru menyan, nanti mana baunya harum itu mungkin dicari-cari oleh anunya itu langsung ada dibikin kuburan di sini gitu. Ini pohon satu-satunya pohon taru menyan yang bisa mengisap bau mayatnya dulu mungkin ini udah pohonnya itu. Dan ini pohonnya kata-kata cuma satu aja? Iya, cuma satu. Di Indonesia atau di dunia? mungkin di Indonesia mungkin ini dah. Pernah di Indonesia. Uang logam, perlengkapan pribadi semasa hidup si mati, dan juga perabotan rumah tangga terserak di sekitaran makam. Semuanya sengaja ditinggal di sini. Dimaksudkan sebagai bekal bagi si mati untuk mengarungi kehidupan alam berikutnya. Oh, itu semua ditinggal di sini. Apa Asal itu, Pak? itu queen, kata saya bekal-bekal untuk piring, itu kan ada sikat gigi seperti sendal itu. Pakai apa yang dipakai di rumah itu langsung ada di sini gitu. Bekal-bekalnya seperti piring, sendok kayak makan itu kan ada tuh bekal-bekalnya. Itu ditinggalkan di Di area kuburan ini? di area kuburan ini. Berarti dia tuh udah dibikinkan wadah itu kan ada kayak kebun-kebun dosa. Tujuannya apa tuh Pak Wayan? Itu kan untuk dibawa ada itu kan ada di bekal-bekal di rumah bagaimana kita pakai sikat gigi itu setiap harinya kan di sini juga dikasih gitu supaya kita ada bekal bawa ke alam sana gitu. Oh gitu. Dan itu udah menjadi tradisi? Iya, tradisi setiap ada meninggal juga gitu sama bekalnya. Gitu. Jenazah cuma dibiarkan di permukaan tanah, membusuk jadi kerangka. Namun, sama sekali tak mengeluarkan aroma busuk.
pun di sekitar area pemakaman atau setra terserak rupa-rupa benda milik si mati. Sungguh keunikan yang nyata. Tata cara pemakaman di Desa Trunyan model begini sudah sohor. Jadi salah satu mata dagangan Bali sebagai destinasi pelesiran. Dari situ, saban hari ada saja pelancong yang datang menyambangi demi menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Kenapa yang menjadi daya tariknya apa nih? Why? Why? Because interesting, unusual, very unusual place, unusual religion. For example, if we Christian, we never kami tidak bakar manusia. Kami tidak bisa terubah ini ya. Wanna look how it's in Hindu religion. It's like Bali Aga. Ya. It's asli Bali, anak yang tinggal di Trunyan. Itu aja. Tetapi yang membuat Trunyan itu menjadi harum namanya, baik di nasional maupun dunia, adalah keunikan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya setiap orang meninggal itu selalu dikubur, tetapi masyarakat di Trunyan yang meninggal dengan wajar itu mereka tidak dikubur. Nah, sehingga itu yang merupakan salah satu sisi unik yang paling unik di antara keunikan-keunikan yang ada. Tradisi unik terkait kematian di negeri ini tak cuma milik orang Desa Trunyan di Bangli, Bali. Tengok juga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Masyarakatnya punya tradisi Rambu Solo. Tujuannya mengantar arwah si mati menuju alam roh, alam keabadian bersama leluhur. Menuju Puya, tempat istirahatan abadi. Puncak prosesi disebut dengan rantai. Rangkaian ritualnya berangkat dari proses pembungkusan jenazah atau maktudan membalun, penurunan jenazah ke lumbung untuk disemayamkan atau mak kopeng kalau alang, dan ritual mak pasonglo atau mengarak jenazah dari rumah adat Tongkonan menuju ke Lakian atau tempat persemayaman terakhir. Ada juga digelar upacara penyempurna kematian berupa adu kerbau atau mapasilaga tenong dan pementasan tari Mak Badong. Upacara penyempurna kematian ini dihelat pada siang hari saat matahari mulai condong ke barat. Bagi kalangan bangsawan, upacara ini bisa berlangsung hingga hitungan 2 pekan lamanya. Di Bali ada juga prosesi ngaben. Upacara pitrayatnya atau ditujukan kepada leluhur ini melibatkan api. 2 macam api, yaitu api sebenarnya dan api abstrak yang berasal dari puja mantra pendeta pemimpin ritual. Membakar jenazah atau simbolisnya lantas melarung abunya ke sungai atau laut dimaksudkan untuk melepaskan sang atma atau ruh dari belenggu keduniawian. Membakar jenazah juga dimaksudkan untuk mengembalikan segala unsur pancamahabhuta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia, yaitu pertiwi yang membangun tulang, kuku, dan daging, apah, unsur cair yang membentuk darah, liur, dan air mata, bayu, unsur udara yang berupa napas, teja, unsur tubuh yang membentuk suhu badan, dan akasa, unsur ether membentuk rongga dalam. Dalam melakoni upacara ngaben, tiada boleh ada isak tangis. Air mata diyakini bisa menghambat perjalanan sang arwah menuju tempat asalnya. Upacara ngaben justru dirayakan dengan sukacita. Tradisi unik perihal kematian juga ada di Mesir. Orang Mesir kuno mempertahankan seperangkat adat pemakaman yang diyakini sebagai kebutuhan untuk menjamin keabadian setelah kematian. Prosesinya melalui mumifikasi atau mengawetkan jasad dengan ramuan tertentu demi bertahan abadi. Lantas, diakhiri dengan penguburan mayat bersama barang-barang yang akan digunakan oleh si mati di alam selanjutnya. Dalam perkembangannya, teknik mumifikasi kian sempurna.
butuh waktu sekira 70 hari untuk secara bertahap mengeluarkan organ internal, mengeluarkan otak melalui hidung, dan mengeringkan jasad menggunakan campuran garam yang disebut natron. Meletakkan jenazah begitu saja di permukaan tanah seperti di Desa Trunyan, membakar jenazah seperti di prosesi ngaben, atau bahkan mumifikasi seperti di Mesir kuno, mestilah diperlakukan sebagai wilayah yang tiada perlu dipertentangkan. Di Desa Trunyan, warganya terus melestarikan adat istiadat dari leluhur. Hasanah budaya yang oleh sesiapa yang bukan merupakan bagian dari warga Trunyan, niscaya terlihat unik. Tak ada liang lahat, tak perlu ditanam. Di permukaan tanah, jenazah hanya dibaringkan. Kalau dilihat dari segi fisik, berbeda memang penanganan jenazah. Tetapi kalau dilihat dari ritual, itu prosesinya sama. Ada perubahan dari orang yang hidup menjadi meninggal, ada penyucian jasad, ada ritualnya itu, dipimpin oleh di tempat lain di luar Trunyan itu pedande atau empu atau begawan. Di sana dipimpin oleh ubayan atau prajurit tertinggi di situ. Jadi ada ritual begitu. Itu secara ritual sama, kemudian secara fisiknya ya memang ada perbedaan.